menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya memang berita ini sangat menghebohkan ya. Seharusnya bansos-bansos itu sudah diberikan kepada warga DKI pada tahun 2020 yang lalu, tetapi masih tertimbun di gudang. Dan bahkan kondisi beras tersebut sekarang ini sudah menjadi bubur lah, alias sudah tidak layak dibagikan kepada warga. Saya tidak habis pikir kenapa bansos-bansos tersebut tidak segera diberikan kepada warga yang membutuhkan. Apalagi pada saat pandemi yang lalu, kondisi warga sangat membutuhkan lah bantuan tersebut disalurkan. Tetapi kenyataannya sekarang ini terungkap, yaitu ribuan paket bansos tidak diterima oleh warga. Dan bahkan dari berita-berita, yaitu ada 1000 ton beras yang rusak karena ditimbun di gudang. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Syarman 58. Semoga sampai tuntas ke lapas. Ini bahkan sambil menyertakan artikel KPK siap usut dugaan korupsi bansos DKI Jakarta tahun 2020. Ya semoga sajalah segera diusut, segera terungkaplah siapa yang bertanggung jawab di balik dugaan korupsi bansos pada tahun 2020 yang lalu. Dari berita ini ya, KPK siap usut dugaan kasus korupsi bansos DKI Jakarta tahun 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku siap mengusut dugaan korupsi terkait program bantuan sosial bansos pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Juru bicara Ali Fikri mengatakan pihaknya terbuka menunggu laporan dari masyarakat soal dugaan korupsi bansos DKI tersebut. Ya, masih menunggu ya yang melaporkan. Padahal juga sudah banyak berita yang memberitakan hal tersebut. Apalagi itu juga menyangkut uang rakyat, uang negara. Jadi menurut saya ya tidak usah menunggu laporan lah, langsung bekerja lah. Apalagi ini uangnya juga tidak sedikit, sangat banyak sekali. Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK, kata Ali dikonfirmasi awak media pada Jumat 13 Januari 2023. Ali memastikan KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Laporan tersebut nantinya akan diverifikasi dan ditelaah. Misal, kalau tidak ada yang melaporkan kasus dugaan korupsi ini, apakah akan ditindaklanjuti ya kira-kira? Ya, kita tidak tahu. Bahkan di sini juga ada yang menanggapi seperti ini, yaitu 2015 Rudi Valinka bantu KPK menyelidiki korupsi RJ Lino sampai ke Tiongkok. Ini Rudi kembali ungkap Borok Wan Kibul, garong APBD DKI Jakarta sampai ke Yaman, tangkap Anies Baswedan dengan tagar. Borok TGUPP, Anies diungkap, publik desak usut garong APBD DKI Jakarta. Ini bahkan juga dari berita Katalogika, yaitu Borok TGUPP Anies diungkap, publik desak usut garong APBD DKI. Ini bahkan juga publik rasanya sudah geram lah dengan apa yang terjadi. Apalagi juga bansos-bansos malah tersimpan rapi di gudang. Padahal itu sangat bermanfaat sekali jika diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Apalagi kemarin juga pandemi ya, jadi sangat dibutuhkan sekali lah. Di sini Borok TGUPP Anies Baswedan terungkap, publik desak aparat usut garong APBD DKI. Borok TGUPP Anies garong APBD DKI Jakarta diungkap akun Twitter Rudi Valinka pada 13 Januari. Rudi mengungkap Borok TGUPP Anies garong APBD DKI Jakarta seputar skandal beras bansos pandemi yang disimpan membusuk di gudang Pulau Gadung, Jakarta Timur senilai 2,85 triliun. Rudi sebut hasil audit forensik Ernst & Young sulit terbantahkan. Datanya ngeri-ngeri sedap, ungkapnya, bahkan dokumentasi berupa video pun juga ada. Kira-kira dari cuitan ini komentarnya kira-kira gimana ya? Semoga ya Pak tidak endus-endus seperti kasus Formula E. Apalagi juga kasus Formula E ya masih berlangsung, tetapi sampai sekarang ini ya masih belum ada keputusan final. Ya seharusnya menurut saya kalau ada laporan KPK atau bansos ini seharusnya KPK langsung bertindak, langsung lah. Misalkan tidak ada keterlibatan Anies Baswedan dan semacamnya, segera jumpa pers lah agar masyarakat itu ya clear bahwa tidak terlibat lah Anies pada kasus Formula E dan juga pada bansos ini yang diduga menelan dana hampir 2,85 triliun. Menurut saya
gerak cepat KPK sangat diperlukan, apalagi juga mendekati Pilpres 2024, sehingga biar clear dan juga biar masyarakat tenang lah. Masih diendus, dibawi, digali, dan didasar, dan balik lagi ke awal gitu aja terus. Ayo tunjukkan kinerjamu KPK, siap? Serius, jangan mulut aja gede. Ada tulisan jelas paketnya. Min KPK RI nggak usah ikut usut lah. Fokus dulu ke Formula E, DP 0% dan kelebihan bayarnya. Ya bansos ini biar Kejaksaan RI aja yang usut. Siap aja nggak cukup buktikan dengan menangkap tersangkanya. Ya semoga sajalah kasus ini cepat clear dan terungkap sejelas-jelasnya siapa yang bertanggung jawab pada dugaan kasus korupsi bansos di DKI Jakarta pada tahun 2020 ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta agar masyarakat melapor jika menemukan dugaan korupsi terkait bantuan sosial untuk penanganan pandemi ini di DKI Jakarta. KPK memastikan bakal menindaklanjuti laporan tersebut jika memang memenuhi persyaratan. Prinsipnya, bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silahkan. Kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK, ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi soal temuan ribuan ton beras bansos untuk penanganan pandemi di DKI Jakarta pada Jumat 13 Januari 2023. Intinya, kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi. Misalnya, kami tindaklanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut, sambungnya. Sebelumnya, pegiat media sosial Rudy Valinka lewat halaman Twitter pribadinya Kurawa mencuit soal temuan dugaan korupsi bansos DKI tahun 2020 senilai 2,85 triliun. Dugaan korupsi tersebut berupa penimbunan ribuan ton beras bansos untuk penanganan pandemi di DKI Jakarta. Temuan dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai 2,85 triliun dikutip dari akun Kurawa yang diunggah pada 9 Januari 2023 lalu. Rudy juga menjelaskan awal mula penerimaan informasi tersebut dari whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang bawaan sewaan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ia menyebut bahwa anggaran bansos DKI tahun 2020 menggunakan APBD DKI senilai 3,65 triliun dalam bentuk paket sembako, di mana porsi tersebut dipegang oleh Perumda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun. Untuk diketahui, Pasar Jaya merupakan salah satu badan usaha milik daerah BUMD yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak pandemi. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kadinsos DKI Jakarta, Premi Lasari, menepis isu dugaan korupsi bansos COVID-19 yang dilakukan PD Pasar Jaya senilai 2,85 triliun. Menurutnya, kontrak dengan PD Pasar Jaya berakhir 31 Desember 2020 lalu. Ia berjanji akan menelusuri temuan tersebut. Intinya memang, kalau kami sih memang pernah berkontrak dengan PD Pasar Jaya, tetapi kan kontrak itu berakhir 31 Desember 2020, kata Premi kepada awak media di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan pada 13 Januari 2022 yang lalu.